Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di seluruh Indonesia. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya. Sehingga mulai di hari ini pada semester kedua kita masih bisa belajar kembali tentunya dengan Anisya Kusniadi. Baik anak-anak, pada pembelajaran kita pada hari ini kita akan beranjak ke tema 6, panas dan perpindahannya pada subtema 1, suhu dan kalor. Pembelajaran ke-1 dengan muatan bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3 serta muatan IPA KD 3.6 dan 4.6. Yuk kita mulai belajar untuk hari ini ya. Teks eksplanasi. Apa yang disebut dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan suatu teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya berupa fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Untuk struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum dan dijelaskan dalam deretan penjelas serta diakhiri dengan kesimpulan. Kamu dapat menemukan kata kunci atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kata kunci adalah kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya adalah agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. Selain itu, kita dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setiap informasi yang kita peroleh tentu dapat menambah pengetahuan kita. Perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat mengetahui kata-kata yang sering diulang adalah kata kalor dan suhu. Sehingga kata kunci dari teks eksplanasi tersebut adalah kalor dan suhu. Selain menemukan informasi dari teks eksplanasi, kita dapat membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Antara lain, 1. Bacalah teks dengan saksama. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasa sendiri. Rangkailah kalimat menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. Serta gunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai Puebi. Puebi adalah panduan umum ejaan bahasa Indonesia. Setelah membuat ringkasan, kamu dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Amatilah gambar di bawah ini. Pernahkah kalian membuat teh atau minuman hangat lainnya? Ketika kalian memasukkan air panas ke dalam gelas, lalu mengaduknya dengan menggunakan sendok logam, maka sendok akan terasa panas. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Energi panas dari air berpindah ke sendok logam. Sumber energi panas yang digunakan adalah air panas. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda, seperti pada gambar berikut ini. Proses perubahan wujud pada benda membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, mendeposisi, atau mengkristal. Untuk lebih jelasnya, yuk kita amati beberapa contoh berikut ini. Perubahan wujud yang pertama adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi padat. Contohnya adalah air yang disimpan di freezer. Air yang merupakan zat cair apabila dimasukkan ke dalam freezer, maka akan berubah menjadi semacam es batu. Inilah yang disebut dengan membeku. Contoh lainnya adalah lilin cair yang mengeras dan larutan agar-agar yang mengeras. Kedua adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan, es krim yang didiamkan di ruang terbuka, dan mentega yang dipanaskan. Perubahan wujud yang ketiga adalah menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi gas. Contohnya, air yang direbus dan dibiarkan, maka lama-kelamaan akan habis. Parfum yang disemprot ke ruangan, dan air yang menguap ketika dijemur di bawah sinar matahari. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi cair. Contohnya, titik-titik air di daun pada pagi hari, dinding luar gelas menjadi basah saat gelas diisi air es. Proses selanjutnya adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Contohnya adalah kapur barus yang disimpan di lemari. Perubahan wujud yang terakhir adalah mengkristal atau mendeposisi. Merupakan perubahan wujud dari benda gas menjadi padat. Contohnya adalah gas karbon dioksida yang dibekukan menjadi es kering. Panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Jika kalor diberikan pada benda, maka suhu benda tersebut akan naik. Jika kalor keluar dari benda atau dilepas ke lingkungan, maka suhu benda akan turun. Kalor juga mempengaruhi wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kita hari ini ya. Selamat mengerjakan. Sebelum mengerjakan, terlebih dahulu silakan kalian pahami materi pembelajaran kita hari ini ya. Ingat, jawaban tidak dicari dengan menggunakan mesin pencari Google, Brainly, atau yang lainnya. Semangat belajar ya! Pesan dari Bu Guru, senantiasa bersihkan tangan sebelum memegang wajah, cuci tangan menggunakan sabun cair atau alkohol, keringkan tangan dengan tisu, tutup mulut dan hidung saat bersin ataupun batuk, gunakan masker saat terkena gangguan pernafasan, dan patuhi petunjuk keamanan makanan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan selama masa pandemi ini ya. Semangat terus belajar di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan kita esok hari ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.